Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwati iman rahimakumullah, para peserta kajian pada malam hari ini. Insyaallah kita akan langsung masuk kajian kita sambil menunggu peserta yang lain. Siapa tahu ada yang masih mau bergabung, menyusul ya. Jadi untuk malam ini kita akan sambung kembali materinya mengenai hukum-hukum mustasna ya. Ya ini pembahasan dasarnya tentang al-istisna ya, konsep kalimah pengecualian atau bagaimana cara kita menyusun suatu kalimat pengecualian di dalam bahasa Arab ya. Dan ada beberapa hal. Pertama, kemarin kita membahasnya itu mengenai jenis-jenisnya ya untuk istisna itu. Ada yang disebut istisna muttasil, ada juga yang disebut istisna munqati. Kalau istisna muttasil itu maka ketika kita mengecualikan sesuatu dalam ucapan kita atau di dalam kalimat kita, yang dikecualikan itu adalah masih dari hal atau dari sesuatu yang sejenis. Itu namanya muttasil. Muttasil itu kan bersambung. Di sini yang dimaksud bersambungnya bersambung secara konsep yang sejenis gitu. Tetapi kalau yang satu lagi kebalikannya disebutnya munqati. Kalau munqati itu kebalikannya ya. Kebalikan dari muttasil. Berarti kalau muttasil tadi yang dikecualikan itu yang sejenis, munqati itu adalah yang tidak sejenis. Seperti kalimat sederhananya kalau di dalam bahasa Indonesia, mohon maaf itunya, oh iya ya, ada lagi. Itu sinyal barusan terkadang eh, layarnya ada terkadang tidak ya, mohon maaf kalau nanti sedikit ada gangguan ya, karena kita lagi hujan. Jadi kembali lagi kepada istisna yang mutasil, contoh sederhananya misalkan telah datang para murid kecuali Ahmad. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesianya sederhananya begitu ya. Nah, yang dikecualikan itu Ahmad. Ahmad itu adalah sebahagian atau masih sejenis dari murid gitu. Jadi yang dikecualikan itu masih jenisnya juga. Nah, itu sebutnya mutasil ya, konsep sederhananya begitu. Kalau yang munqati itu berbeda. Kemarin contohnya itu ihtaraqatid daru ilal kutuba. Nah, telah terbakar rumah tersebut kecuali buku-buku. Kan buku itu bukan bagian dari rumah. Itu sebutnya istisna munqati, yang dikecualikannya itu bukan dari jenisnya. Itu ya sederhananya. Nah, di sini yang akan kita jelaskan adalah mengenai hukum mustasna bi illa al munqati. Nah, ini munqatinya di sini hukum-hukumnya. Jadi ketentuan untuk mustasnanya dengan adat mustasnanya illa ya, al munqati, yang jenisnya al munqati berarti yang tidak sejenis. Nah, di sini ada beberapa hukum untuk hukum mustasna al munqati tersebut. Kita baca terlebih dahulu. Iza kanal mustasna bi illa munqati'an falaisa fihi illan nasbu. Apabila mustasna bi illa tersebut munqati jenisnya, maksudnya berarti tidak sejenis antara yang dikecualikan dengan sumber yang dikecualikannya, itu tidak sejenis, falaisa fihi illan nasbu, maka tidak ada padanya kecuali harus menjadi nasab. Itu maksudnya. Jadi maksudnya tiada pilihan lain kecuali harus dinasabkan saja. Atau bahasa sederhananya wajaba fihin nasbu, wajib nasab padanya. Tidak ada pilihan lain. Ini bahasa lainnya falaisa fihi illan nasbu, tiada pilihan lain kecuali harus nasab selalu. Nah, ini illan nasbu bi illa sawaun akanal kalamu mujaban au man
manfiyan. Nah, jadi sama saja. Apakah kalimat tersebut positif, mujab, mujab di sini positif, au manfiyan atau kalimat tersebut negatif. Nah, kalau untuk jenis yang munqati ini berbeda dengan yang kemarin yang mutasil. Kalau yang mutasil itu dia wajib dinasab kalau mujab dan tam ya, yang sempurna dan juga positif. Untuk kalimat positif dan sempurna wajib nasab kalau yang mutasil. Kemudian kalau yang manfiyan ya, yang yang negatif, maka jazan nasbu au al ittiba boleh dinasab atau ittiba atau mengikuti atau jadi badal ya, secara lainnya jadi badal. Masih kelihatan nggak presentasinya? Di sini seperti sedikit terputus presentasinya. Ada nggak di layar? Ada. Oh ada ya di Ada. HP saya. Oh ya adalah kembali. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi beda kalau untuk al-munqati di sini tidak ada jawazannya ya atau tidak ada jaiznya. Tetapi dia ini untuk mustasna yang munqati ini wajib selalu nasab, baik dia itu negatif ataupun dia itu positif gitu. Beda dengan yang mutasil kemarin ya. Nah, sehingga contohnya di sini nahwu ja'al musafiruna illa amti'atahum. Nah, ja'a apa artinya ja'a? Telah datang. Al musafiruna apa artinya? Para musafir. Para musafir atau orang-orang yang bepergian. Illa amti'atahu. Amti'ah itu artinya benda-benda, barang-barang. Jadi bagaimana terjemahannya enaknya ini? Ja'al musafiruna illa amti'atahum. Bagaimana terjemah enaknya? Terjemah sempurnanya bagaimana kira-kira? Para musafir datang kecuali barang-barang mereka. Barang-barang mereka. Telah datang para musafir tersebut kecuali barang-barang mereka. Nah, lihat di sini apakah amti'ah ya, amti'ah itu artinya barang-barang ya. Amti'ah ini apakah jenis yang sama dengan musafir enggak? Apakah mereka itu bagian dari musafir juga enggak? Amti'ah dengan musafir itu satu jenis bukan? Bukan. Bukan. Karena bukan dari satu jenis. Inilah yang disebut apa? Mutasil atau munqati kalau begini? Munqati. Nah itu. Jadi mudah ya sebetulnya. Tidak sulit-sulit amat konsepnya. Yang penting kita paham konsep dasarnya dulu. Jadi untuk yang dikecualikan itu bukan dari jenisnya, itulah munqat. Seperti ini. Telah datang para musafir kecuali barang-barang mereka. Nah, untuk hukum yang seperti ini di dalam bahasa Arab, di dalam nahwunya wajib selalu nasab yang mustasnanya. Nah, mustasnanya kan ini yang dikecualikan itu di depan ilahnya ini amti'ahnya itu ya. Amti'ata. Nah, gitu. Amti'ata hum. Kalimat yang pertama, ja'al musafiruna illa amti'atahum. Apakah mujab atau manfi? Apakah positif atau negatif kalimatnya? Mujab, positif. Mujab, positif. Pertama, karena dia positif, tetap dia wajib mansub. Wajib mansub ya. Kemudian kita lihat ke bawah contohnya pakai ma nih ternyata. Maja'al musafiruna illa amti'atahum. Nah, ini bagaimana terjemahnya kalau menggunakan ma? Tidak. Tidaklah datang musafir ya, kecuali barang-barang mereka. Berarti di sini yang datangnya apa? Barang-barangnya. Kalau yang di atas yang datangnya apa? Atau siapa? Musafir. Ini kan maknanya berbeda ya. Nah, yang di atas mujab atau manfi tadi yang ja'al musafiruna ila amti'atahum?
mujab, Kalau yang di bawah maja al musafiruna illa amti atau dia itu mujab atau man, manfi? man, manfi, Ustaz. Manfi. Apa tanda manfinya? Apa tanda negatifnya? Ada huruf ma ya. Ada huruf ma ya, itu setelah sebelum huruf sebelum Sebelum fiil madi ma ja'al musafiruna illa amti atau tidaklah datang para musafir tersebut kecuali barang-barang mereka. Nah, untuk yang munqati begini, ini kan munqati ya, baik yang negatif ataupun yang positif, maka mustasnanya wajib selalu apa? mansub. Mansub. Nah, wajib ini. Ma laisa fihi illa mansuban. Tidak ada pilihan lain kecuali dia harus mansub selalu. Berbeda kalau kita rubah yang ini maja'al musafiruna ila amti'atahum, karena ini kan yang munqati. Kita bikin contoh yang mutasilnya misalkan ya. Mutasilnya. Bentar. Maja al musafiruna tetap ya, yang maja al musafiruna tetap yang itu. Ilahnya kita rubah, mustasanya misalkan illa hamid, namanya hamid. Berarti dia itu hamidun, hamidan, hamidun dan juga hamidan. Nah, bedanya apa? Karena hamid ini apa? Alasannya apa? Alasannya. Kalau hamidan ini sebagai maf'ul ya. Bukan, maksudnya ini jadi mutasil atau munqati jadinya kalimatnya. Oh, mutasil. Mutasilnya kenapa? Ya. Karena masih satu bagian dari musafir. Nah, itu. Jadi, kalau untuk yang masih satu bahagiannya yang dikecualikan itu atau mustasnanya itu masih satu jenis atau masih mutasil, maka kaidahnya menjadi jazan nasbu wa jazal ittiba, boleh nasab dan boleh dibadalkan atau diittibakan jadi badal, sehingga boleh maja al musafiruna illa hamidun, maja al musafiruna illa hamidan. Kalau hamidan dia menjadi mustasna bi illa mansub. Kalau hamidun illanya mulgo, hamidunnya menjadi badal. Itu posisinya. Mudah-mudahan paham ya perbedaan mutasil dan munqati. Tuh. Kalau ini makan munqati sehingga wajib nasbuhu, wajib nasabnya untuk yang munqati baik dia positif ataupun dia negatif, baik mujab atau manfi tetap wajib dinasab untuk yang munqati. Bagaimana? Apakah bisa sedikit dipahami penjelasan saya? Takutnya ada yang belum paham. Iya, paham. Oke, baik. Nah, di sini kita coba lanjut kepada contoh yang lainnya. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan dari contoh yang lainnya atau dan diantaranya qauluhu ta'ala, ada firman Allah Ta'ala. Ini contohnya dari Al-Quran berarti ya. Boleh silahkan dibaca ini contoh Al-Qurannya, ada dua ya. Siapa yang mau coba membaca? Akhi Fadil atau Pak Hidayat, silahkan siapa saja boleh. Ini yang malahum. Malahum bihi min ilmin illa tiba'al dhanni. Oke, malahum bihi min ilmin illa tiba'al dhanni. Nah, malahum kira-kira apa artinya? Tidaklah bagi mereka Bihi dengannya. Ya, maksud bihi di sini terhadapnya ya. Terhadapnya. Mereka lahum itu jangan selalu terjemahkan bagi. Lah itu terkadang maknanya memiliki. Gitu. Jangan terlalu kaku penerjemahannya juga. Maksudnya lahum di sini maknanya bukanlah bagi mereka. Di sini lamnya itu lil milki ya. Lamnya itu bermakna memiliki. Jadi ma lahum.
Jadi artinya apa? Mereka tidak Tidaklah memiliki memiliki bihi terhadap hal dengan tersebut atau terhadapnya min ilmin dari ilmu ya. Maksudnya mereka tidak punya ilmu terhadap hal tersebut gitu. Illa pengetahuan ittiba'azzanni apa artinya? kecuali mengikuti di Zon apa zon zon? praduga prasangka Praduga atau prasangka. Nah, malahum bihi min ilmin illat tiba'azzanni, mereka tidaklah mempunyai ilmu terhadap hal tersebut kecuali mengikuti prasangka saja atau prasangka semata. Nah, kita lihat di sini apakah ittiba'azzon itu masih bagian dari ilmin? Masih bukan saja nih. Sehingga apakah ini muttasil, istisnanya atau munkoti? mengkoti Karena bukan bagian ittiba'azzon itu bukan bagian dari ilmin ya. Sehingga kaidahnya untuk yang jenis seperti ini, kita lihat apakah ini mujab atau manfi? Apakah ini positif atau negatif kalimat ini? Ayat ini. negatif. Apa tanda negatifnya? Ma. Ada ma. Maka oleh karena itu, baik dia mujab atau manfi, baik dia itu positif atau negatif, ketika istisnanya munkoti, apa kaidahnya? Wajib apa? Mansub. Wajib mansub. Apa tanda mansubnya di sini? Fathah. Mudah ya, bisa difahami ya dengan mudah ya. Nah itu jadi tidak sulit sebetulnya untuk memahami kaidah-kaidah nahwiyah itu. Intinya difahami konsep dasarnya dan dilihat ke contoh. Sebetulnya nggak terlalu sulit-sulit amat. Insya Allah mudah-mudahan dipermudah ya. Kemudian silahkan dicoba Bapak Udin di ayat Al-Quran yang keduanya di bawahnya. Silahkan Bapak Udin. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza illa tiba'a wajhu rabbihil a'la. Oke, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Baik, bagus pembacaannya. Sekarang kita coba diterjemahkan. Wa ma li ahadin indahu. Tidaklah dia memiliki baginya suatu nikmat tujza. Iya, tujza apa tujza? Tujza itu semacam dibayarkan ya atau diberikan. Jaza diberikan illa betigoa wajhi rabbil a'la. Dan tidak ada dari seorang pun di sisinya min nikmatin, dari suatu kenikmatan, maksudnya ini kenikmatan dunia yang dimaksud. Itu jeza yang dibayar atau yang diberi ya. Illa kecuali ibtigo wajhi rabbihil a'la, hanya mengharap ridho daripada Allah atau arah ya. Wajhun di sini maksudnya arahnya ya arah keridoan maksudnya. Wajhi rabbihil a'la, kecuali dia mengharap. Di sini bisa diterjemahkan bebas saja, mengharap ridho Allah ya, boleh terjemahan bebas. Illa batigha wajhi rabbihil a'la. Nah, di sini pertanyaannya, Tuhan yang Maha Agung, apakah ayat ini masuk muttasil atau munqati? Istisnanya muttasil kayaknya mutasil. Coba kalau mutasil bagian dari mananya? Maksudnya kan harus sama jenisnya kan. Ini jenis yang ibtigoa itu dari jenis yang mana? Apakah masih sama dari nikmah? Apakah ibtigoa wajhi robbi itu bagian dari nikmah di sini? Kan ini bukan, karena ini memang masih contohnya yang munkoti kan. Ini masih contoh yang munkoti. Jadi bahwa ibtigoa wajhi rabbil a'la itu tidak merupakan bagian dari nikmah yang dimaksud ini. Nah, karena bukan bagian atau bukan jenisnya juga. Ini disebutnya munkoti. Jadi ini bukan bagian yang sama ya, sehingga
tadi lihat di sini apakah ini maksud saya ini mujab atau manfi kalimat ini atau ayat ini mujab atau manfi? Manfi, Apa tanda manfi. manfinya? Ma Ada wana. ma ya, Ma. sehingga kalimat di sini adalah negatif, artinya tidaklah. Wama tidaklah ya hadin indahu terhadap seorang pun di sampingnya min nikmatin tujza. Nah, di sini apa kaidahnya ketika ada istisna yang munqati? Wajib apa? Apakah wajib rofa, wajib nasab atau jaiz? Wajib nasab. Wajib Nasab. nasab. Tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Fathah illa ba'tigo. Nah itu. Jadi simpulannya untuk istisna munqati wajib selalu mansub. Baik dia itu mujab, baik dia itu manfi, baik dia itu positif ataupun negatif. Nah itu sementara untuk kajian malam hari ini jangan terlalu panjang dulu, kebetulan saya tadi ada acara sehingga sedikit agak kelelahan ya. Kita cukupkan dulu ya untuk materi hari ini. Kita akan sambung untuk materi yang masih tentang istisna juga. Untuk kajian berikutnya kita masuk kepada istisnanya illa ini ya. Tetapi illanya bimaknanya goyiro atau goyiru. Ini sedikit unik nih kalau yang ini. Jadi ternyata ada illa maknanya goyiru. Ini agak unik. Nah, jangan lewatkan kajian minggu depan. Bagaimana kok ada illa di mana goiru gitu ya. Pan kedudukan mereka ini berbeda, goiru atau illa. Ini sedikit keunikan di dalam bahasa Arab. Ada illa di mana goiru. Sedangkan kan nanti secara hukumnya pun berbeda sebetulnya. Nah, yang penting ikuti dulu yang ini, pahami dulu tentang istisna. Tadi yang mutasil udah kemarin, yang munqati. Nah, ini munqati mudah sekali. Munqati itu wajib aja mansub. Kapanpun dia berada, baik mujab positif ataupun manfi, wajib selalu mansub. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya malam hari ini. Jadi kita sudah membahas tentang istisna munqati. Nam syukran li ihtimamikum walintibahikum fi hadzal lail wa arju an takunu fi sihatin daiman. Halakoh fi hadzal lail. Baik, mari kita tutup untuk acara malam hari ini dan akan disambung kembali minggu depan pada waktu yang sama insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.